Jadi kita di sini tuh mau ngomongin tentang proklamasi. Kan kita udah tahu nih, kita kan sebagai warga Indonesia udah tinggal di Indonesia dari lahir kan. Nah tapi kita nih sebagai anak muda tahu nggak sih tentang sejarah Indonesia gimana proklamasinya? Aku sih kurang tahuan. Nah, apa sih sebenarnya arti proklamasi itu? Jadi, proklamasi itu dibacakan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur. Tapi selain Soekarno ada lagi nggak sih kayak peran-peran yang lain gitu? Setahuku sih ada. Pasti Kayak banyak ada nggak sih, sih? Nah, iya. Peran pentingnya juga Iya. ya. Jadi di podcast kali ini kita akan bahas tokoh-tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Stay Tolong tune terus ya. Nah, kalian tahu nggak sih siapa dia? Nah, beliau adalah Soekarno. Soekarno itu siapa sih? Soekarno merupakan salah satu nama tokoh yang selalu melekat dalam sejarah kemerdekaan. Nah, berikut ini ada 4 contoh peran Soekarno dalam kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, membentuk PNI. PNI ini adalah Partai Nasional Indonesia yang didirikan di Bandung pada 4 Juli 1927. Nah, tujuannya apa sih? Organisasi ini adalah untuk kemandirian ekonomi dan politik dalam kepulauan Indonesia. Soekarno ini menjadi ketua dalam organisasi yang dibantu dengan tokoh-tokoh lainnya seperti Iskak, Budiarto, Cipto Mangunkusumo, Tilaar, Sujaji, dan Sunario. Organisasi ini berhasil membuat keberadaan Belanda merasa terancam. Nah, kedua itu perannya adalah membentuk 4 serangkai. Nah, 4 serangkai ini apa sih? 4 serangkai merupakan kelompok nasionalis yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada masa pendudukan Jepang. 4 serangkai ini ada siapa aja sih? Yang pertama itu ada Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan juga KH Mas Mansur. Insinyur Soekarno berperan aktif dalam sidang BPUPKI. Beliau menyampaikan idenya tentang dasar negara pada 1 Juni 1945. Idenya itu adalah yang pertama, kebangsaan Indonesia, kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan, ketiga, permusyawaratan atau perwakilan, keempat, kesejahteraan, dan kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya itu adalah perannya untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, perannya ini di sini Soekarno itu membaca teks proklamasi pada 17 Agustus 1945. Nah, ini siapa guys? Jadi, beliau itu adalah Muhammad Hatta. Apa sih peran Muhammad Hatta dalam proklamasi? Proklamasi kemerdekaan Indonesia tentu tidak lepas dari perjuangan para tokoh nasional. Salah satunya adalah Muhammad Hatta atau akrab disapa dengan Bung Hatta. Sejak sebelum hingga proses proklamasi berjalan, Muhammad Hatta lah yang selalu mendampingi Soekarno. Selain menjadi pendamping, Muhammad Hatta juga berperan penting dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lantas, apa saja peran Bung Hatta dalam persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia hingga sesudahnya? Jadi, sebelum proklamasi kemerdekaan dilakukan, Muhammad Hatta dan Soekarno sempat diasingkan ke Rengas Dengklok oleh para golongan muda agar terhindar dari pengaruh Jepang. Selama di pengasingan, Bung Hatta dan Soekarno terus didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah keduanya setuju, Muhammad Hatta dan Soekarno dibawa kembali ke Jakarta untuk merumuskan naskah proklamasi bersama dengan Ahmad Subarjo, dan Muhammad Hatta diketahui menjumbangkan kalimat pertama dalam teks proklamasi yang berbunyi, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Makna di balik kalimat itu adalah untuk bisa mencapai kemerdekaan Indonesia, maka harus ada pelaksanaan yang nyata. Naskah proklamasi yang selesai disusun kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Bung Hatta meninggalkan warisan berharga bagi Indonesia dan dunia. Pemikirannya tentang ekonomi, politik, dan kemanusiaan terus menginspirasi banyak generasi muda seperti kita. Ia adalah contoh nyata bahwa kecerdasan, integritas, dan tekad yang kuat dapat mengubah takdir sebuah bangsa. Penting bagi kita untuk selalu mengingat dan merenungkan peran Bung Hatta dalam perjuangan dan pembangunan Indonesia. Kepemimpinannya yang bijak dan pikirannya mendalam adalah sumber inspirasi bagi kita semua untuk terus berkembang dan berkontribusi dalam membangun masa depan yang lebih baik lagi bagi bangsa negara. Sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga semangat perjuangan dan pemikiran yang telah ditinggalkan oleh sosok besar ini, sehingga Indonesia terus bersinar sebagai negara yang merdeka dan makmur. Nah, selanjutnya itu ada gambar di sebelah saya ini. Kalian tahu nggak sih siapa?
Nah, gambar di sebelah saya ini adalah Fatmawati. Fatmawati ini sempat terjadi perdebatan antara golongan muda dengan golongan tua yang menimbulkan peristiwa Rengas Dengklok pada 15 Agustus 1945. Golongan muda ini mendesak Soekarno dan kawan-kawan untuk segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah proses diskusi yang alot, akhirnya mereka memutuskan untuk membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, masih ada beberapa hal yang menghambat momen sakral tersebut, seperti menentukan kalimat yang akan ditulis, siapa yang akan membaca, siapa yang mendatangani, mana teks tersebut dibacakan, kondisi Soekarno yang tengah sakit sehingga sulit mencari kain bendera. Berkat bantuan Hitoshi Shimizu lewat perantaran Chairul Basri, kain itu sampai di tangan Fatmawati dari sebuah gudang Jepang di kawasan Pintu Air, Jakarta Pusat. Hanya itu satu-satunya kain yang bisa dijahit untuk bendera. Sambil menitikkan air mata, Fatmawati menjahit kain tersebut menggunakan mesin jahit tangan, sebab ia tak diizinkan menggunakan mesin jahit kaki lantaran tengah hamil tuanya. Oke, selanjutnya ini tokoh siapa ya? Kalian tahu nggak? Nah, tokoh tersebut ini yaitu Raden Ahmad Subarjo Jojo Disorjo. Beliau lahir pada tanggal 23 Maret 1896 di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Nah, Ahmad Subarjo ini merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Nah, yaitu hasil perkawinan dari Teku Muhammad Yusuf dengan Wardina. Nah, ayahnya itu berasal dari keturunan bangsawan Aceh dari Pidi, sedangkan ibunya keturunan Jawa Bugis. Beliau turut menyukseskan terjadinya proklamasi yang diproklamirkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Perannya itu membawa mereka kembali ke Jakarta setelah dibawa dengan dipaksa oleh para pemuda ke Rengas Dengklok. Kita flashback, jadi saat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, terjadi pergolakan antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda ini mendesak Soekarno-Hatta untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan, tetapi ditolak oleh Soekarno-Hatta sebab mereka ingin menunggu keputusan PPKI terlebih dahulu, teman-teman. Akibat penolakan tersebut, golongan muda berencana untuk menculik dan mengasingkan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok agar mereka tidak terpengaruhi oleh Jepang. Nah, Mas Subarjo berusaha mencari keberadaan Soekarno-Hatta dengan menemui Wikana sebagai salah satu golongan muda. Mas Subarjo meyakinkan Wikana bahwa proklamasi akan segera dilakukan. Setelah itu, ia pun diantarkan menuju Rengas Dengklok. Tetapi Mas Subarjo itu tidak langsung menemukan Soekarno-Hatta, melainkan menemui Mayor Subenu terlebih dahulu. Nah, Mayor Subenu ini meminta agar proklamasinya dilakukan pada saat itu juga. Tetapi Mas Subarjo ini menolak karena menganggap hal tersebut tidak masuk akal. Ia bahkan memberikan jaminan jika ia gagal maka ia bersedia untuk ditembak mati. Ahmad Subarjo kemudian diizinkan untuk membawa Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta, guys. Kalian tahu nggak pembikinan naskah proklamasi itu bertempat di rumah siapa sih? Jadi pembikinan naskah proklamasi itu di rumah Laksamana Maida. Ahmad Subarjo bersama Soekarno-Hatta merumuskan teks proklamasi. Mereka sama-sama menuangkan ide dan pikiran mengenai teks proklamasi. Ahmad Subarjo menyumbangkan pokok pemikirannya pada kalimat "Kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan kami". Nah, kalimat tersebut berada di alinea pertama rumusan teks proklamasi, tetapi kemudian berubah menjadi "Kami bangsa Indonesia". Setelah melalui beberapa pertimbangan, teks proklamasi itu kemudian ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Jadi Ahmad Subarjo itu bukan cuman membawa Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta doang. Jadi dia itu menyumbangkan ide pemikiran untuk pembuatan naskah proklamasi secara lisan. Tokoh penting selanjutnya yakni terdapat dalam gambar ini. Kira-kira siapa sih yang terdapat dalam gambar ini? Nah, jadi gambar tersebut merupakan gambar salah satu tokoh yakni Sultan Syahrir. Nah, Sultan Syahrir merupakan salah satu tokoh yang berpengaruh yang membuat proklamasi kemerdekaan dapat terlaksana. Lantas, apa saja sih peran Sultan Syahrir dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia? Jadi yang pertama itu, pada 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat pada sekutu. Jadi Sultan Syahrir ini merupakan orang yang pertama kali mendengar atau mengetahui berita kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II.
Berita kekalahan Jepang ini awalnya berusaha ditutupi, tetapi berhasil terdengar oleh Sultan Syahrir melalui siaran radio yang saat itu dilarang. Selama Perang Dunia II, Sultan Syahrir tersebut mengikuti perkembangannya dengan cara sembunyi-sembunyi mendengarkan berita dari stasiun radio luar negeri. Begitu mengetahuinya, Sultan Syahrir segera menghubungi Chairil Anwar dan menyebarluaskan berita tersebut kepada para pemuda pro kemerdekaan. Sultan Syahrir juga langsung menginfokan kabar tersebut kepada Muhammad Hatta. Akan tetapi, reaksi yang ia dapatkan tidak seperti yang diharapkan. Muhammad Hatta sempat tidak mempercayai berita tersebut dan memilih untuk menunggu kepastian bahwa Jepang ini memang betul-betul kalah. Nah, Sultan Syahrir merasa kecewa. Sultan Syahrir memilih pola pergerakan yang non-kooperatif dengan menggunakan gerakan bawah tanah untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang. Peran Sultan Syahrir yang kedua, yakni Sultan Syahrir dan para golongan muda lainnya mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Namun Soekarno dan Hatta tidak memenuhi permintaan para golongan muda karena mereka ingin proklamasi dilaksanakan melalui PPKI, Organisasi Kemerdekaan Bentukan Jepang. Alhasil, untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang, Sultan Syahrir berinisiatif untuk mengasingkan kemerdekaan ke Rengas Dengklok. Selama di pengasingan, Soekarno dan Hatta terus dibujuk agar bersedia melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Akhirnya, karena terus didesak oleh golongan muda, Soekarno menyetujui usulan tersebut. Soekarno dan Hatta pun segera dibawa kembali ke Jakarta dan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi udah pada tahu kan gimana sejarahnya tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa proklamasi. Tadi itu ada siapa aja sih? Nah, tokohnya itu ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Fatmawati, apa lagi tadi? Ahmad Subarjo, dan Sultan Syahrir. Nah, setelah kita ketahui nih penjelasan yang sudah kita jelasin tadi ke kalian, menurut kalian nih gimana sih peran kalian nih sebagai generasi muda ya kan, sebagai Gen Z gitu, bagaimana cara kalian atau sikap kalian untuk menghargai jasa para pahlawan yang udah berjuang banget untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia? Mungkin Hana? Kalau dari aku sih ya, kan kita sebagai generasi penerus bangsa nih, kita pasti harus tahu dulu, kita harus kenal sama sejarah Indonesia itu kayak gimana dan apa sih berapa susahnya dalam merebutkan kemerdekaan ini. Nah, kalau misalnya kita udah tahu, pasti kita bakal menghargai. Nah, salah satu caranya adalah kita harus belajar dengan rajin supaya kemerdekaan yang udah dibawa oleh para tokoh jadi nggak sia-sia gitu ya, jadi berkembang gitu. Dan jadi masyarakat pun juga mendapatkan manfaatnya juga. Oke. Jadi ternyata penting banget ya guys belajar puas. Jadi Harus kita tahu sejarahnya. Iya, jadi kita harus tahu, kita penting tuh tentang belajar sejarah, ya Kak? Betul. Jadi kalian harus belajar dengan giat semangat belajar. sejarah ya. Ya, terutama sejarah, betul. Karena bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Jadi kita sebagai generasi muda tuh jangan jangan pikir bangsa Indonesia tuh merdeka juga karena cuman mengetahui hal-hal dasar. Kalian tuh juga harus belajar, guys. Gimana tuh bangsa Indonesia itu ternyata bangsa Indonesia itu bisa merdeka tuh karena para perjuangan para tokoh. Dan biar nggak ada lagi penjajahan ya. Betul, itu paling penting Han. Kayaknya cukup sekian deh podcast kita kali ini. Kayaknya kita harus Udah sore juga gak sih hari ini? Iya nih. Aduh, kayaknya kita juga udah lapar sih. Udah mau tutup. Iya. Sampai di sini aja penjelasan dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.